لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi 'ulumihi. Nomor 25, Islamu Hamzah wa Umar. Islamnya Hamzah dan Umar. Nomor 25, Islamu Hamzah wa Umar. Islamnya Hamzah dan Umar. Nomor 1, Fisanatil khamisati, pada tahun kelima. Fisanatil khamisati, pada tahun kelima kenabian. Fisanatil khamisati, pada tahun kelima kenabian. Aslama, memeluk Islam. Aslama, masuk Islam. Aslama, masuk Islam. Rajulani, dua orang laki-laki. Rajulani, dua orang laki-laki. Min kibari Quraisyin, dari pembesar suku Quraisy. Min kibari Quraisyin, dari pembesar suku Quraisy. Min kibari Quraisyin, dari pembesar suku Quraisy. Masyhurani, keduanya populer, terkenal. Masyhurani, keduanya terkenal. Bil quwwati, dengan kekuatan. Bil quwwati, dengan kekuatan. Wasyaja'ati, dan keberanian. Wasyaja'ati, dan keberanian. Pada tahun kelima Hijriah, pasca kenabian, dua orang laki-laki dari pembesar suku Quraisy ini masuk Islam. Nah, dua orang tersebut adalah dua orang laki-laki yang dikenal sebagai orang yang memiliki kekuatan dan keberanian. Wahuma, dan keduanya. Wahuma, dan keduanya. Hamzatu, yaitu Hamzah. Hamzatu, yaitu Hamzah. Amun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab. Wa Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab. Sanil khulafa'ir rasyidin, yaitu khulafa'ur rasyidin yang kedua. Sanil khulafa'ir rasyidin, yaitu khulafa'ur rasyidin yang kedua. Jadi yang pertama kan khulafa'ur rasyidin itu adalah Sayyidina Abu Bakar, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, lalu yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Wa kana, dan ada Umaru, Sayyidina Umar. Wa kana, dan ada Umaru, Sayyidina Umar, qabla islamihi, sebelum Islamnya. Qabla islamihi, sebelum Islamnya. Min a'zamil mu'aridina, termasuk orang yang paling menentang. Min a'zamil mu'aridina, termasuk orang yang paling besar penentangannya, atau termasuk orang yang paling banyak menentang, paling besar menentang. Lil islami, terhadap Islam. Wal muntakimina, dan orang yang menyiksa. Wal muntakimina, dan orang yang menyiksa, yang paling banyak menyiksa itu, di antara yang paling banyak. Wal muntakimina, dan di antara yang paling banyak menyiksa. Mimman, dari orang aslama, yang berislam. Mimman, dari orang aslama, yang berislam. Nah, Umar itu dulu sebelum masuk Islam ini adalah di antara kaum Quraisy yang paling banyak menentang Islam dan yang paling banyak menyiksa kaum muslimin gitu. Sebelum masuk Islam gitu. Galak lah gitu lah. Fa'azzallahu al-islam bi islamiha. Fa'azza, lalu memperkuat gitu. Fa'azza, lalu memperkuat atau memuliakan
Fa'azza lalu memperkuat atau memuliakan Allah al-Islam Allah al-Islam terhadap Islam bi islamihima dengan Islam keduanya, bi islamihima dengan Islam keduanya. Lalu Allah pun mengagungkan dan memuliakan Islam dengan masuknya Umar dan Hamzah ini. Wa kana dan ada al-muslimuna kaum muslimin. Wa kana dan ada al-muslimuna kaum muslimin fi dzalikal waqti pada waktu tersebut, fi dzalikal waqti pada waktu tersebut arba'ina rajulan, yaitu 40 orang laki-laki. Arba'ina rajulan yaitu 40 orang laki-laki. Nah, setelah masuknya Umar, pada masa itu umat muslim laki-lakinya berjumlah 40 orang. Berarti Umar itu adalah pemeluk Islam dari kalangan laki-laki yang ke-40. Nuka 40 nah. Wa ihda asyrata imra'atan dan 11 perempuan. Wa ihda asyrata imra'atan dan 11 perempuan. Berarti ada baru berapa? 51 orang, 40 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Itu dalam rentang dakwah berapa tahun? 5 tahun kenabian, hanya berapa? 51. Tidak banyak karena Islam ditekan kan. Islam tidak hanya Islamnya yang ditekan, pemeluknya pun disiksa oleh kaum Quraisy yang menentang ajaran Islam. Baik, setelahnya kemarin kita telah membahas tentang hijrah yang pertama kaum muslimin ke sebuah negeri yang dikenal dengan rajanya yang adil ya. Yang pertama kemarin siapa? Nama rajanya Asimah atau Asomah gitu. Asomah yang dikenal sebagai raja yang adil ya. Sehingga kaum muslimin hijrah ke sana. Ketika Nabi melihat ya gangguan-gangguan yang menimpa para sahabatnya dan berbagai macam siksaan, lalu Nabi pun memerintah para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia gitu. Ke Ethiopia, rajanya disebut sebagai Raja Asomah kemarin kan. Asomah atau raja dari negara Habasyi atau Ethiopia gitu. Lalu 10 orang dari sahabat Nabi dan 5 orang perempuan, diantaranya adalah Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah bintu Rasulullah hijrah ke sana. Jadi ada 15 orang yang hijrah ke sana. Dalam riwayat lain ada 16 orang. Dengan rincian 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Lalu tak lama mereka di sana hanya sekitar 3 bulan. Apa sebab tidak lamanya mereka menetap di sana? Karena pedihnya menahan kerinduan karena harus terasing dari bangsanya dan sedikit jumlah mereka di sana. Lalu itu terjadi pada tahun berapa? Tahun ke-5 Hijriah atau tahun ke-5 pasca kenabian. Dan ini merupakan hijrah yang pertama kaum muslimin, yaitu ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Nah, sekarang kita akan membahas nomor yang ke-25, yaitu tentang keislamannya Hamzah pamannya Nabi dan Umar bin Khattab ya, sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin yang kedua. Nomor 1, pada tahun ke-5 pasca kenabian, 2 orang laki-laki dari pembesar kaum Quraisy yang keduanya dikenal dengan kekuatan dan keberanian ini masuk Islam gitu ya. Jadi pada masa itu 2 orang ini, yaitu Umar dan Hamzah ini, bukan orang biasa-biasa ya, bukan orang yang tidak punya pamor di kaumnya, kan tetapi mereka termasuk pembesar. Muncak orang mah orang anu boga kuasa lah, orang anu boga wibawa, orang yang dihormati di kaumnya. Dan itu masuk Islamnya pada tahun ke-5 pasca kenabian. Ada yang menyebut detailnya adalah pada akhir tahun ke-5, yaitu pada bulan Zulhijjah.
Jadi pada akhir bulan tahun kelima menjelang tahun ke-6, tepatnya pada bulan Zulhijjah, 2 orang laki-laki pembesar Quraisy ini masuk Islam. Yang pertama adalah Hamzah, pamannya Nabi Muhammad SAW. Hamzah bin Abdul Muthalib, saudara dari ayahnya Nabi Abdullah. Gitu ya. Nah, apa penyebab Islamnya Hamzah? Di antara penyebab Islamnya Hamzah adalah suatu ketika, ya, ketika Nabi sedang berada di Bukit Sofa, ya, Nabi disiksa oleh Abu Jahal, disiksa habis-habisan. Nabi tidak melawan, Nabi diam saja. Setelahnya selesai menyiksa dan memaki, menghina, mencaci Nabi Muhammad, Abu Jahal ini pergi ke dalam Masjidil Haram, ya. Lalu peristiwa itu dilihat, disaksikan langsung oleh seorang hamba sahaya, seorang budak perempuan atau amat perempuan milik Abdullah bin Jud'an. Lalu budak perempuan tersebut melaporkan peristiwa tersebut kepada Hamzah bin Abdul Muthalib tentang bahwasanya Nabi disiksa, dicaci maki, dihina oleh Abu Jahal. Dilaporkan, keponakan kamu gini disiksa gitu, dilaporkan langsung. Lalu mendengar apa yang diucapkan oleh seorang budak perempuan tadi, Hamzah marah, mukanya memerah itunya, langsung mendatangi tempat di mana Abu Jahal ini ada, yaitu di dalam Masjidil Haram. Marah dan memaki-maki. Lalu Abu Jahal mukanya digebuk ku busur panah, cepret gitunya. Tengah lawan datuhanian cenah. Lalu Hamzah ini ngomong kepada Abu Jahal, kaifa tasubu Muhammadan wa ana ala dinihi. Bagaimana mungkin engkau mencaci maki Muhammad keponakanku dan sedangkan aku ada dalam agamanya. Nah, semenjak itu Hamzah memproklamirkan diri masuk ke dalam agama Islam, gitu ya. Dan itu terjadi pada tahun ke-5 pasca kenabian dan di akhir tahun, bahkan tepatnya di bulan Zulhijjah. Nah, setelahnya Hamzah bin Abdul Muthalib ini masuk Islam, Islam semakin kuat, Islam semakin hebat, Islam semakin diperhitungkan. Kaum muslimin tidak lagi banyak disiksa oleh kaum kafir Quraisy karena masuknya Islam Hamzah ini. Nah, setelahnya masuk Islam, Hamzah termasuk sahabat yang paling baik keislamannya, hingga disebut oleh para sahabat sebagai Asadullah gelarnya. Apa Asadullah itu? Singanya Allah. Coba, saking gagah dan beraninya. Kan gambaran untuk orang yang gagah berani itu adalah singa, kan gitu. Itu singanya Allah. Nah, Hamzah ini wafat pada perang Badar, pada peristiwa perang Badar, dan wafatnya ini adalah ditombak oleh seorang budak bernama Wahsy, meninggal syahid. Nah, bahkan gelar untuk Hamzah ini adalah Sayyidus Syuhada, ya, pemimpinnya para syuhada, mati dalam keadaan syahid. Itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Lalu yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang merupakan khalifah kedua dari kaum muslimin. Setelahnya Khalifah Abu Bakar wafat, lalu digantikanlah dengan Umar bin Khattab ini. Nah, Umar ini adalah dulunya sebelum Umar masuk Islam, ini termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang paling banyak mengganggu, ya, paling banyak menentang Islam, ya, dan orang yang paling banyak menyiksa kaum muslimin. Karena Umar ini adalah muncul tokoh di kaumna, lalu ketika ada orang yang masuk Islam dari kaumnya, dia disiksa kaum muslimin ke Umar. Coba bayangkannya, lamun cek orang mah teu kagambar ayeuna jelema jahat bakal naik asup Islam gitu. Saking jahatna gitu, saking jahatna ka Islam sareng muslimin.
gitu ya. Eta Umar sebelum masuk Islam, tapi hidayah Allah berlaku Umar masuk Islam, lalu Islam agung, Islam mulia dengan masuknya Umar dan Hamzah. Nah, di antara kisah masuk Islamnya Umar ini adalah ketika Umar bergegas pergi untuk menemui Nabi Muhammad di Darul Arqam, itu tempat berkumpulnya Nabi dan para sahabat, karena saking geus teu kuatna gitu menahan gejolak Islam ini, sampai-sampai Umar berkeinginan ingin membunuh Nabi. Lamun pikirna lamun membunuh bakal dibunuh deui kan gitu. Lamun saya membunuh Nabi Muhammad gitu ya, gejolak ini akan berakhir. Saya mati, dia pun mati. Wah, itu tujuan datang eta sambil membawa pedang. Di perjalanan ditanya oleh Nuaim bin Abdullah, mau kemana gitu. Naik ngabunuh Nabi Muhammad. Wah, itu ngobrol bicara langsung, apakah kamu tidak malu gitunya akan membunuh orang yang adikmu adalah pengikutnya? Apa kamu bilang adikmu siapa? Fatimah. Jadi ternyata Fatimah itu masuk Islam tanpa sepengetahuan kakaknya Umar. Nu tadi naik langsung ngabunuh Nabi, menggol heula neangan adina gitu merenya. Adina. Langsung masuk gitunya, mengetuk pintu, dan di dalam rumah Fatimah beliau sedang bersama suaminya bernama Sa'id bin Zaid dan sedang mendengarkan bacaan Al-Quran dari Khubbab bin Arots yang kemarin telah dibahas bahasanya di antara para sahabat yang lemah itu adalah Habbab atau Khubbab bin Arots. Nah, ini sebagai ahli dalam Quran sehingga mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid. Pas diketuk pintu, saha Umar, wah langsung babencar da sieun ngadenge suara lagi. Khubbab nyumput di pinggir pintu, lalu dibuka panto, gitunya. Diinterogasi sampai-sampai ke sarieun lah sadena. Lalu pada saat itu Fatimah yang memegang lembaran mushaf yang disembunyikan dalam lengan baju nonghol katingali. Naon eta? Ieu mushaf kadiekeun entong maneh mah kotor gitu. Tong mandi heula. Setelahnya Umar mandi, bersuci, lalu diserahkan lembaran itu dan dibaca. Isinya adalah Quran surat Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Membaca itu hati Umar langsung luluh. Langsung masuk hidayah ke dalam hati Umar bahwasanya ini bukanlah ucapan manusia, melainkan ucapan Sang Pencipta alam semesta. Setelah itu ya, pergi bergegas menuju Darul Arqam. Yang tadinya tujuannya ingin membunuh Nabi, sekarang mah tujuannya bukan itu. Datang bergegas ngetuk pintu. Pas dia toong ku para sahabat anu di dalam rumah, siapa eta? Umar gitu. Nah, di dalamnya ada Hamzah dan para sahabat termasuk Nabi. Biarkan dia masuk, sor Hamzah. Kalau tujuannya buruk, kalau tujuannya baik kita terima. Kalau tujuannya buruk, kita akan bunuh dia dengan pedangnya. Masuk, lalu memeluk Nabi, lalu bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya engkau ya Muhammad adalah utusan Allah. Itu hebat ya. Hidayah itu ternyata bisa masuk kepada siapapun. Sakumaha jahat nage jelema ada tempona dapat hidayah mati Gusti Allah gitu. Luluh we gitu. Itulah hidayah Allah. Hidayah teh mahal. Hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sajahat-jahatnya jelema ya bisa jadi di akhir hayat hidup mulia gitu. Contohnya saha tadi Umar gitu. Kan jahatna itu Umar itu. Nyiksa kaum muslimin dan menentang Islam, tapi di akhir beliau masuk Islam dan hebat dengan keislamannya.
bahkan menjadi khalifah bagi kaum muslimin, pengganti Nabi Muhammad SAW selepas wafatnya Abu Bakar. Nah, ternyata Umar ini pernah didoakan oleh Nabi, dan ini disampaikan oleh Khobab ya, sebelum berangkat. Nabi pernah mendoakanmu, katanya, Allahumma a'izil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, doa apa? Muliakanlah, agungkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Yang dimaksud dengan dua Umar ini adalah yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal ya. Ini nama Abu Jahal teh Amr bin Hisham. Tapi ternyata yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Abu Jahal ini tetap dalam kekufurannya, bahkan mati dalam keadaan kufur. Nah, Umar masuk Islam. Jadi Islam menjadi agung, menjadi hebat dengan masuknya Islam keduanya. Nah, pada saat itu, yaitu tahun kelima ya, umat muslimin baru berjumlah 40 orang laki-laki. Berarti Umar ini di peringkat ke-40 ya, orang yang masuk Islam dari kalangan laki-laki. Ke-40 ada yang nyebut 3 hari setelah Islamnya Hamzah. Jadi Hamzah masuk Islam, 3 hari berikutnya Umar bin Khattab ini masuk ke dalam agama Islam, dan 11 orang perempuan. Jadi jumlahnya pada saat itu tahun kelima pasca kenabian adalah 51 kaum muslimin. Nah, itu ya. As'ilatun, pertanyaan. Siapa? Man siapa aslama yang masuk Islam pisanatil khamisati pada tahun kelima? Siapakah yang masuk Islam pada tahun kelima? Yaitu 2 orang laki-laki dari pembesar Quraisy, yang keduanya dikenal dengan kekuatan dan keberanian. Man siapa huma keduanya? Man siapa huma keduanya? Saha cenah nu 2 orang tadi teh? Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Kaifa bagaimana? Karena ada Umar qabla il islami, sebelum Islam. Bagaimana dulu Umar sebelum masuk Islam? Umar ini adalah termasuk ke dalam orang yang paling banyak menentang Islam dan paling banyak menyiksa kaum muslimin. Nah, itu Umar. Kam berapa? Karena ada 2 muslimin, jumlah kaum muslimin. Kam berapa? Karena ada 2 muslimin, jumlah kaum muslimin. Fidzalikal waqti, pada waktu tersebut. Fidzalikal waqti, pada waktu tersebut berapa katanya? 40 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Al-khulasatu, ringkasan. Fisanatil khamisati, pada tahun kelima. Fisanatil khamisati, pada tahun kelima. Minan nubuwati, dari kenabian. A'azza, mengagungkan atau memuliakan Allah al-Islam, terhadap Islam. Al-Islam, terhadap Islam, bi Umar bin Khattabi, dengan Umar bin Khattab. Wa Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Aman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisah tentang Islamnya Hamzah dan Umar. Ternyata hidayah Allah itu mahal. Hidayah Allah diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Tidak peduli masa lalunya kelam, tidak peduli masa lalunya orang yang sangat jahat sekalipun, kalau hidayah Allah telah masuk ke dalam dadanya, orang yang sejelek apapun, orang yang sejahat apapun, menjadi orang yang mulia di akhir hayatnya. Ini terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Mudah-mudahan Allah selalu meneguhkan keislaman kita, selalu menjaga keislaman kita, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan memeluk Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu alam. Rabbin fana bima alamdana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa faqi alana wa qarabatil lana dinina tawasalna
bitalimin antar zurana wasian wa antar jurana amalan habita wasul kutanga osana habita wasul